Perkenalkan, nama saya Anastasia Berliana Dunda dengan NIM 1702581039. Saya di sini juga akan mempresentasikan kelanjutan dari teman saya tadi, Munifanum. Nah, slide selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu apa sih? Segmentasi pasar itu adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Nah, itu yang namanya segmentasi pasar. Slide selanjutnya masih dalam segmentasi pasar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, segmentasi pasar itu mengkelompokkan pasar-pasar menjadi segmen-segmen tertentu yang berisikan pembeli yang dianggap potensial. Kenapa perusahaan itu harus melakukan segmentasi pasar? Itu adalah latar belakangnya. Kenapa? Karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggannya di pasar yang sangat luas. Pasar kan luas ya, banyak orang, pelanggan, dan lain-lain. Nah, perusahaan itu harus mengumpulkan pelanggan yang dianggap potensial ke segmen. Jadi nggak bisa semuanya perusahaan ambil, hanya kelompok-kelompok yang berisikan pelanggan yang dianggap potensial. Terus pelanggan juga memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Misalkan antara saya dan kamu itu pasti memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Makanya itu perlu dilakukan segmentasi pasar. Tujuannya dilakukan segmentasi pasar ini adalah perusahaan akan menjadi lebih fokus kepada konsumen atau pasar yang sudah disegmentasikan tersebut. Dan perusahaan juga gampang mengambil keputusannya untuk memilih barang apa yang mau dijual gitu. Untuk menetapkan harga sasaran yang akan dibidiknya gitu loh. Slide selanjutnya masih membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dikelompokkan menjadi beberapa bentuk-bentuk sesuai klasifikasinya. Di sini itu pertama, bisa lihat di slide sini. Yang pertama itu ada geografis. Faktor geografis juga dijadikan sebagai acuan segmentasi pasar. Geografis itu dapat berupa kayak wilayah, provinsi, kota, kabupaten di suatu wilayah. Itu juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan segmentasi pasar. Selanjutnya ada bentuk segmentasi pasar menurut juga demografis. Demografis itu, yang termasuk demografis itu ada usia, jenis kelamin, pendidikan, kelas sosial, penghasilan, agama, ras, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada psikografis. Psikografis itu adalah gaya hidup, kepribadian atau nilai yang tertanam dalam diri masing-masing orang. Yang terakhir itu ada atribut ganda atau geoclustering. Itu adalah pendidikan, kekuasaan, siklus hidup, keluarga, urbanisasi, dan lain-lain. Jadi bentuk segmentasi pasar itu bentuknya banyak, bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Itu juga dijadikan sebagai acuan untuk suatu perusahaan mengelompokkan target pasarnya ya. Kan semua orang tuh pasti mempunyai kota yang berbeda, tempat tinggal berbeda. Ada yang di desa, di kota, terus ada yang ekonominya tinggi, kaya, ada juga yang miskin. Nah, itu pasti segmentasinya beda. Perusahaan juga menetapkan harga dan barang apa yang mau dibeli itu juga gampang. Karena segmentasi pasar ini sebagai acuannya ya kalian harus ikutin bentuk-bentuk segmentasi pasar ini. Setelah melakukan segmentasi pasar, selanjutnya hal yang harus dilakukan oleh perusahaan itu apa? Saya kasih tahu. Yang harus dilakukan perusahaan adalah membidik pasar atau targeting. Membidik pasar itu juga diklasifikasikan juga. Nah, di sini tuh bisa dilihat, di sini tuh sangat banyak, ada sekitar 5. Yang pertama itu konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi. Pertama kita akan membahas konsentrasi segmen tunggal.
Jadi konsentrasi segmen tunggal ini, perusahaan itu hanya memilih satu segmen saja yang dianggap potensial, yang dianggap menghasilkan segmen yang menghasilkan uang untuk perusahaannya. Contohnya itu bisa dilihat di sini, ada contohnya, ada mobil mewah, mobil Ferrari dan Porsche. Nah, perusahaan ini tuh hanya membuat satu segmen di kalangan atas pastinya yang banyak duitnya. Nah, itu yang disebut konsentrasi segmen tunggal. Tapi konsentrasi segmen tunggal ini resikonya gede. Kalau misalkan nggak berhasil ya udah bangkrut gitu. Selanjutnya itu ada spesialisasi selektif. Jadi di sini tuh sebuah perusahaan dalam memilih sejumlah segmen pasar yang dianggap menarik dan memberi keuntungan pastinya. Contohnya ini menentukan target pasar dengan pola ini dilakukan dengan cara melihat kekuatan yang ada di perusahaan, apakah sumber daya dan teknologinya udah memadai. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang usaha video editing tidak hanya melayani video dokumentasi, tapi dia juga bisa aja dia menyewakan peralatannya, terus jasa editingnya, dan lain-lain. Tapi dengan jangkauan dan wilayah yang sudah ditentukan. Itu namanya spesialisasi selektif. Spesialisasi selektif juga bisa seperti yang di slide ini, ada jaket. Ya, ceritanya salah satu perusahaan fashion di bidang fashion, selain dia membuat hoodie, dia juga membuat satu barang lain juga seperti hoodie, kayak macam sweater, tetapi target pasarnya itu selektif. Oke, gitu. Selanjutnya adalah spesialisasi pasar. Jadi spesial pasar ini adalah sebuah strategi perusahaan yang memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Menentukan target pasar dengan pola ini, spesialisasi pasar, dilakukan dengan berbagai cara dan melihat peluang di kelompok yang sudah ada. Contohnya, suatu perusahaan dia memasarkan seperti alat-alat tulis, alat-alat fotokopi, alat-alat berat ke kampus, namun dia juga memasarkan alat laboratorium, seperti contohnya di sini ada osiloskop. Dia juga memasarkan osiloskop ke kampus yang mempunyai laboratorium. Itu namanya spesialisasi pasar. Selanjutnya ada spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Nah, kelebihan spesialisasi produk ini, strategi ini dapat membangun reputasi yang cukup kuat, namun kelemahannya juga bisa aja produk tersebut nanti digantikan oleh produk sejenisnya yang lebih canggih. Contohnya, perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop ke lab komputer, kantor pemerintahan, dan ke universitas. Microsoft ini kan reputasinya udah kuat. Mungkin kedepannya siapa tahu ada yang bisa mengalahkan Microsoft. Ya bisa aja Microsoft jadi kesingkir. Yang terakhir itu ada spesialisasi cakupan seluruh pasar. Bisa dilihat sini ada produknya, itu Coca-Cola. Cakupan seluruh pasar ini maksudnya perusahaan itu berusaha melayani seluruh pelanggannya dengan menyediakan semua produknya yang dibutuhkan pelanggan. Jadi perusahaan ini mempunyai sumber daya yang emang udah besar, produksinya juga udah memumpuni, dan itu perusahaan ini biasanya udah terkenal dan mempunyai citra. Yaitu contohnya ini Coca-Cola. Coca-Cola itu udah mempunyai citra yang sangat baik di cakupan pasar yang luas. Itu yang dinamakan cakupan seluruh pasar. Namun biasanya kalau misalkan
cakupan seluruh pasar ini dilakukan oleh perusahaan yang emang udah punya nama, udah besar. Setelah kita melakukan pertama segmentasi pasar dan targeting tadi, selanjutnya itu positioning. Positioning ini adalah kegiatan yang kita lakukan terhadap pikiran calon pelanggan. Jadi kegiatan penetapan posisi adalah upaya memposisikan produk kepada pikiran pelanggan atau dengan menetapkan atau merubah mindset. Jadi kita memposisikan kita sebagai pelanggan terhadap produk tersebut. Kalau misalnya produknya kayak gini, apakah kita tertarik untuk membelinya? Harganya segini, apakah kita mampu untuk membelinya? Nah, itu yang dimaksud positioning. Strategi positioning ini juga ada macam-macam bentuknya, yaitu ada penonjolan karakteristik produk, ada penonjolan harga dan mutu, ada penonjolan penggunaannya, ada menurut pemakaiannya juga, dan menurut kelas produknya, yang dimana sudah diklasifikasikan menurut fungsinya masing-masing. Selanjutnya itu ada strategi positioning, yang dimana di sini tuh strategi untuk menonjolkan karakteristik produk. Contohnya di sini ada teh botol. Teh botol ini diposisikan sebagai soft drink atau minuman yang menonjolkan karakteristik produk bahwa minum teh sekarang itu nggak harus dicangkir, nggak harus panas, nggak harus waktu tertentu saja dengan perangkat minum kayak tadi cangkir dan gelas, tapi bisa aja kita pakai botol plastik kan, nggak usah pakai gelas ribet-ribet, sekali buang ya udah minum, sekali buang udah langsung kenyang juga gitu ya. Nah, dia tuh sudah berhasil menonjolkan karakteristik produknya, yang dimana dari kemasannya ini udah ketahuan ini teh botol gitu loh. Selanjutnya itu ada strategi positioning, yang dimana diposisikan sebagai penonjolan harga dan mutu. Di sini contohnya tuh ada daya. Selain ada daya kan juga ada rinso, ada clean, ada isi dan lain-lain. Tapi daya ini udah di mata pelanggan, di mata orang, di mata masyarakat luas itu sebagai sebuah deterjen yang emang murah tapi kualitasnya sama kayak yang lain, sama kayak clean, rinso dan lain-lain, dengan kualitas yang sama-sama dipakai buat nyuci kan. Di sini daya juga udah berhasil strategi positioning dalam penonjolan harga dan mutu. Selanjutnya itu ada strategi positioning dalam hal penggunaannya. Bisa dilihat itu ada contoh Paramex dan Feminax. Walaupun kedua obat ini mempunyai komposisi dan kandungan yang sama, namun penggunaannya berbeda. Biasanya Feminax ini buat nyeri dan biasanya mayoritas digunakan oleh perempuan. Berbeda dengan Paramex, biasanya buat obat sakit kepala. Nah, dia tuh mempunyai komposisi dan kandungan yang sama di obatnya, tapi penggunaannya itu berbeda. Nah, itu yang dimaksud dalam strategi positioning dalam hal penggunaan. Nah, selanjutnya itu ada reposisi. Kita mengulang kembali ya. Pertama itu ada segmentasi yang tadi sudah saya jelaskan. Pertama, kalian melakukan segmentasi pasar, mengkelompokkan kelompok-kelompok tertentu ke dalam segmen-segmen yang memang berisi pelanggan profitabilitas yang dianggap menguntungkan. Lalu setelah segmentasi kita harus menetapkan konsumen, target pasar kita, membidik target pasar kita. Kita mau target pasarnya ekonomi kelas ke bawah atau menengah, atau di usia remaja, atau yang emang udah tua, atau jenis kelaminnya mau lebih mayoritas ibu-ibu, anak-anak, atau bapak-bapak, cowok dan laki, maksudnya cowok dan perempuan. Setelah itu kita melihat pasarnya juga. Tadi kan banyak udah diklasifikasikan ke beberapa kelompok
pasar-pasar. Setelah itu kita juga melihat manfaat atau kegunaan produk yang kita jual. Kita mendistribusikan contohnya baju itu manfaatnya apa dan kegunaannya itu apa di pasar yang luas. Lalu setelah itu kita menentukan harga. Ketika kita udah mensegmentasikan pasar, lalu udah menentukan konsumen atau membidik pasarnya, terus tahu manfaat dan kegunaannya bagi calon pelanggan kita, lalu kita menetapkan harga sesuai dengan segmentasi pasar yang udah kalian buat. Kalau misalkan segmentasi pasarnya kalian ekonomi ke bawah, pasti harganya ya jangan yang mahal-mahal. Itu juga ditentukan dengan kualitas produk yang Anda jual ya. Nah, itu dia yang dimaksud reposisi itu, dari awal sampai akhir secara urut. Dan selanjutnya itu adalah POAC atau disebut juga planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama itu ada planning. Planning itu susun rencana strategis pemasaran. Jadi pertama kita harus menyusun rencana strategisnya sebelum produk tersebut dipasarkan di calon konsumen kita. Lalu selanjutnya itu ada organizing. Organizing ini adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organisasinya juga dapat berupa penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang lebih spesifik. Lalu selanjutnya ada actuating. Actuating ini adalah perencanaan atau pengorganisasian yang baik, kurang lebih kayak kerjasama, kerja keras, dan koordinasi yang cukup baik. Lalu yang terakhir itu controlling. Setelah ketiga itu kita lakukan, lalu kita melakukan controlling. Controlling itu dipantau, dikontrol, evaluasi secara periodik untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemauan kita yang baik, hasil yang baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Munifah Hanum. Perkenalkan, nama saya Munifah Hanum, mahasiswi dari D3B Manajemen Pemasaran 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang memahami perilaku konsumen jasa. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan proses pemasaran itu sendiri. Nah, proses pemasaran itu adalah suatu kegiatan yang terdiri dari meneliti peluang pasar, sasaran, dari analisis dan memilih, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan serta mengawasi usaha pemasaran. Nah, yang pertama adalah menganalisis peluang pasar. Nah, menganalisis peluang pasar ini ada 4 tahapan atau 4 langkah. Yang pertama itu identifikasi peluang pasar jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, ini bersentuhan dengan faktor need, want, dan juga demand. Nah, apa sih need, want, dan demand? Jadi need itu kebutuhan yang merupakan tuntutan dasar manusia. Nah, kalau want itu keinginan yang dibentuk oleh lingkungan. Sedangkan demand yaitu kebutuhan dan juga keinginan yang didukung oleh kemampuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis kebutuhan dan tren di lingkungan mikro dan juga makro. Nah, ini bersentuhan dengan tren dan juga megatrend. Apa sih tren dan megatrend itu? Jadi kalau tren itu lebih dapat diprediksi tahan lama. Jadi sebuah tren itu mengungkapkan bentuk masa depan. Sedangkan megatrends itu perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang luas dan lebih lambat terbentuknya. Jadi bila sudah terbentuk, tren tersebut akan mempengaruhi kita untuk jangka waktu 7-10 tahun atau bahkan lebih. Nah, yang keempat yaitu adalah analisis perilaku pembelian konsumen. Nah, ini biasanya berkaitan dengan faktor budaya, sosial pribadi, dan juga psikologis. Kemudian kita akan membahas tentang merancang strategi pemasaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih strategi pemasaran itu apa. Jadi strategi pemasaran itu adalah suatu rangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan dibangun berlandaskan STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning. Nah, STP itu adalah tadi kepanjangan dari
segmentation atau segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segmenting sendiri? Jadi segmenting itu adalah upaya memetakan pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka, bisa dipilih berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, dan cara mereka mengkonsumsi suatu produk. Setelah segmenting, yang kedua itu ada targeting. Jadi setelah kita memetakan pasar, tahap targeting itu dilakukan untuk membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar, kayak gitu. Nah, yang positioning, kalau positioning itu adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada si konsumennya itu sendiri. Nah, bicara mengenai tentang memahami perilaku konsumen jasa, erat kaitannya dengan perilaku konsumen pastinya. Nah, di sini ada 4 tipe makna konsumsi yang dialami konsumen secara garis besar. Yang pertama itu ada yang namanya self concept attachment, jadi konsep pemasangan diri. Yang kedua ada nostalgic attachment atau pemasangan rindu. Yang ketiga ada interdependence atau saling ketergantungan, dan yang keempat ada love atau cinta. Self concept attachment itu seperti pembelian parfum, perhiasan. Jadi maksudnya itu produk dapat membantu membentukkan identitas diri konsumen. Sedangkan kalau nostalgic attachment itu suatu produk yang bisa menghubungkan konsumen dengan kenangan masa lalunya. Sedangkan interdependensi itu dimana produk adalah bagian dari rutinitas sehari-hari seorang pelanggan. Nah, yang love yaitu produk membangkitkan ikatan emosional tertentu. Jadi contohnya kehangatan, kegairahan, dan emosi lainnya. Selanjutnya ada kerangka analisis perilaku konsumen, dan di sini ada 3 klasifikasi proses keputusan konsumen. Pertama ada pembelian, konsumsi, dan evaluasi purna beli. Jadi pembelian itu merupakan tahap identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, tahap evaluasi alternatif mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Yang kedua itu ada konsumsi, yaitu merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga itu adalah evaluasi purna beli. Jadi merupakan tahap proses pembuatan keputusan sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan yang tepat atau tidak. Mengenai perilaku konsumen, berikut ini ada beberapa definisi menurut para ahli mengenai perilaku konsumen. Nah, yang pertama di sini ada menurut Craig Glass, Joy and Brownie 1995. Jadi perilaku konsumen itu adalah aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan, pengkonsumsi, dan penghentian pemakaian barang dan jasa. Dan yang kedua ada pengertian menurut Solomon 1999 yang mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi mengenai proses-proses yang terjadi saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau menghentikan produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu. Dan yang ketiga ada menurut Skifman-Canuck tahun 2000, yaitu perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan produk, jasa, dan juga gagasan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe konsumen. Nah, di sini ada 2 tipe konsumen. Yang pertama yaitu konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yang dimana konsumen ini melakukan pembelian untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk memperjualbelikan lagi. Pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Jadi dia membeli untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Sedangkan konsumen bisnis atau konsumen organisasi atau konsumen industrial yaitu adalah konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan yang lebih lanjut. Jadi si konsumen yang tipe kedua ini setelah dia membeli itu bukan untuk dirinya saja tapi untuk dijual belikan lagi. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai peranan konsumen. Nah, di sini konsumen memiliki 3 peranan, yaitu yang pertama sebagai user, sebagai payer, dan juga sebagai buyer. Dimana yang dimaksud dengan user itu adalah orang yang benar-benar secara aktual mengkonsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk, barang, atau jasa yang sudah dibelinya. Nah, kalau payer yaitu orang yang mendanai atau membiayai suatu pembelian. Sedangkan yang terakhir itu ada buyer, yaitu orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar
Nah, jadi dari ketiga peranan ini bisa masing-masing itu bisa dilakukan oleh satu orang ataupun bisa juga dilakukan oleh individu yang berbeda. Kemudian ada beberapa perilaku pelanggan. Di sini ada aktivitas mental dan juga ada aktivitas fisik. Aktivitas mental itu seperti apa sih? Jadi aktivitas mental itu seperti menilai kesesuaian merek, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk atau jasa itu. Nah, sedangkan aktivitas fisik itu seperti mengunjungi toko, membaca panduan konsumen, berinteraksi dengan wiraniaga, dan memesan produk. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah identifikasi keputusan. Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus. Stimulus itu apa sih? Stimulus itu dapat berupa pikiran, tindakan, atau motivasi untuk melakukan sebuah pembelian, baik barang maupun penggunaan jasa. Nah, di sini ada 3 identifikasi keputusan. Yang pertama ada commercial cues, yang kedua ada social cues, dan yang ketiga ada physical cues. Apa sih dari commercial cues, social cues, physical cues? Pengertiannya masing-masing. Nah, jadi yang pertama ada commercial cues. Commercial cues itu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian sebagai hasil usaha promosi perusahaan. Contohnya bisa kita ambil iklan paket wisata dan lain-lain seperti contoh iklan Traveloka misalnya. Setelah kita melihat iklan ini, kita jadi termotivasi untuk memakai jasa Traveloka itu sebagai paket tur wisata kita. Nah, yang kedua ada social cues, yaitu stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang dijadikan panutan oleh atau acuan oleh seseorang. Nah, ini contohnya bisa kayak seorang influencer yang memakai atau membeli barang baju dari suatu toko baju. Nah, oleh karenanya itu si konsumen memutuskan untuk membeli baju di tempat yang sama juga. Nah, yang ketiga ada physical cues, yaitu stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, lelah, dan biological cue lainnya. Contohnya misalnya ada orang yang lapar, terus dia mempertimbangkan untuk singgah di restoran yang siap saji yang terdekat dari lokasi dia sekarang. Selanjutnya pencarian informasi. Identifikasi masalah atau kebutuhan pelanggan biasanya mempertimbangkan hanya sebagian merek, produk, atau pemasok yang diorganisasikan ke dalam beberapa berikut ini. Yang pertama ada awareness set, atau semua merek yang dikenal, terdiri dari merek-merek atau pemasok-pemasok yang diketahui pelanggan. Terus yang kedua ada evoked set, merek-merek yang diingat, terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan sewaktu membuat keputusan pembelian. Yang ketiga ada consideration set, merek-merek yang dipertimbangkan untuk dibeli, yaitu terdiri atas merek atau pemasok di dalam evoked set yang akan mempertimbangkan pelanggan untuk dibeli setelah mereka atau pemasok yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. Nah, yang terakhir ada customer convenience, yaitu persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha yang berkaitan dengan pembelian atau pemakaian suatu jasa. Identifikasi 5 jenis service convenience menurut Berry et al. 2002. Yang pertama ada decision convenience, access convenience, transaction convenience, benefit convenience, dan post benefit convenience. Decision convenience adalah persepsi konsumen terhadap biaya waktu dan usaha untuk membuat keputusan pembelian atau pemakaian jasa. Keputusan seperti ini meliputi apakah akan melakukan sendiri atau membeli jasa yang bisa disebut make or buy decision. Contohnya, ketika kita punya balita, kita akan berpikir apakah kita bisa mengurus balita itu sendiri atau kita akan memasukkannya ke playgroup atau ke child care center. Terus juga bisa kita mempertimbangkan ketika kita mau masak, kita mau masak sendiri atau catering aja ya. Nah, itu termasuk ke decision convenience kayak gitu. Dan juga contohnya misalnya kita sedang mau berpergian, kita akan mempertimbangkan apakah kita naik angkutan umum aja atau kita menggunakan kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua ada access convenience, yaitu persepsi konsumen terhadap biaya waktu dan usaha untuk menginisiasi penyampaian jasa, termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggan untuk memesan atau meminta jasa ataupun layanan. Misalnya bisa datang langsung, via telepon, internet, fax, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ada transaction convenience, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengadakan sebuah transaksi. Nah, tipe kenyamanan ini berfokus pada tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggan untuk mendapatkan hak atas pemakaian jasa. Yang keempat ada benefit convenience, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengalami manfaat inti jasa. Nah, yang terakhir ada post benefit convenience, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha sewaktu mengkontak kembali penyedia jasa setelah tahap manfaat jasa atau benefit stage. Contohnya itu seperti kebutuhan konsumen dalam reparasi, pemeliharaan atau penukaran produk dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.